anak digoyang. Di dalam Al-Quran cuma dikatakan berkatalah di antara mereka. Ya, tak dijelaskan. Kemudian akhirnya dia dimasuk penjara. Ini kan menyedihkan semua nih. Di dalam penjara dia bermimpi, dia bisa menafsirkan mimpi. Ada yang membawa makanan dari atas kepalanya, ada yang menghidangkan minuman kepada tuannya. Apa maksudnya ini? Ada yang tahu, cuma Nabi Yusuf yang bisa menafsirkan. Adapun yang menuang makanan kepada tuannya, dia akan dibebaskan kembali jadi pembantu tuannya. Sedangkan yang membawa makanan di atas kepalanya, dia ternyata sudah membunuh, meracuni tuannya, maka dia akan dihukum, maka kepalanya akan dipatoki burung nara. Tahu burung nara? Burung pemakan bang. Akhirnya kejadian. Karena kejadian ramalan Nabi Yusuf, tersiarlah kabar bahwa Nabi Yusuf bisa takwil mimpi, dan benar-benar adanya takwil mimpi. Jadi kadang itu benar, kadang tidak. Tapi ada mimpi yang punya makna, ada mimpi yang tidak punya makna. Makna mimpi itu biasanya tengah malam ke atas, tengah malam ke bawah, antara ya dan tidak. Tapi kalau mimpi siang bolong itu tidak ada. Itu menyakitkan. Mimpi dapat uang tiba-tiba bangun. Belum diambil. Udah coba tidur lagi, ya Allah mudah-mudahan nyambung, enggak lagi. Ya. Terbongkarlah semua kebusukan hati saudara-saudaranya pada saat terjadi musim paceklik ini kamu. Sesuai dengan ramalan. Raja bermimpi ada padi yang ranum-ranum, ada padi yang tidak berisi, ada sapi yang gemuk, ada sapi yang kurus. Semua takwil mimpi, tafsir mimpi diundang ke kerajaan, ditanya apa maksudnya, tak ada yang tahu. Teringatlah yang di penjara. Oh, pernah ada seorang di penjara bisa meramal mimpi. Aku tahu betul. Siapa? Yusuf. Oh, Yusuf? Baru teringat semua orang. Oh, ada Yusuf. Ayo panggil Yusuf. Begitu dipanggil Yusuf, apa kata Yusuf? 7 tangkai yang kering adalah 7 tahun kemarau Anda. 7 tangkai yang ranum adalah 7 tahun kita akan bercocok tanam dengan hasil yang sempurna. Adapun sapi yang kurus itu juga sama maknanya. Sapi yang gemuk sama maknanya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, mumpung ke depan 7 tahun kita akan panen raya, cuaca bagus, berkah turun. Ayo kita simpan di lumbung-lumbung penyimpanan pangan untuk menghadapi 7 tahun yang akan datang. Udahlah, daripada susah-susah mencari orang, kau aja lah yang jadi menteri. Akhirnya Nabi Yusuf menjadi menteri urusan logistik kerajaan. Dan ramalan Nabi Yusuf benar kejadian. 7 tahun masa panen melimpah, tapi tidaklah satu orang pun disuruh makan berlebihan kecuali menyimpan di gudang-gudang penyimpanan. Bayangkan teknologi saat itu, makanan bisa disimpan 7 tahun, luar biasa itu. Gak ada hari ini satu pengawet pun yang bisa menyimpan makanan 7, tapi di zaman itu ada. Canggih canggih, bukan pengawet. Bisa menyimpan padi kalau padi, bisa menyimpan gandum kalau gandum 7 tahun. Nyatanya di zaman itu ada 7 tahun tak rusak. Hari ini jamaah orang nyimpannya pakai apa? Pengawet. Obat. Lebih canggih zaman Nabi Yusuf. Sesudah selesai masa semua itu, terjadilah paceklik panjang di kerajaan, stok logistik cukup, maka diundanglah semua penduduk negeri yang tidak punya makanan lagi. Silakan bawa karung masing-masing datang ke kerajaan, dilayani langsung oleh Yusuf. Minta izinlah 12 saudaranya kepada ayahnya. Wahai ayahanda, kami dengar di sana ada seorang menteri yang baik membagi-bagikan makanan. Izinkan kami pergi membawa adik kami ini yang paling kecil, namanya Bunyamin. Siapa namanya? Bunyamin. Apa kata bapak? Aku nggak percaya lagi sama kalian. Dulu Yusuf sudah kalian hilangkan, dimakan serigala. Sekarang mau kalian bawa lagi Bunyamin? Gak akan. Pergi aja kalian kalau mau pilih. Bunyamin gak boleh ikut. Akhirnya pergilah mereka. Mereka tidak kenal sama Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tahu di hati Yusuf sebenarnya masih ada sejarah, masih teringat apa yang dilakukannya. Tapi dia tidak dendam sedikit pun, malah ditambah sukatan khusus kepada saudara. Uang yang mereka kasih untuk
membayar, kalau bahasa kita kan beras yang 2.000 sekilo itu beras murah ya, bayarnya tapi murah. Uang yang mereka kasih kepada menteri tadi ditolak, suruh kembalikan. Maka mereka aneh, yang lain diambil kok mereka ditolak, siapa dia rupanya? Maka mereka pulang cerita kepada ayah mereka, wahai ayah kami, itu menteri sungguh baik hati. Kami datang 12 orang, dilayani cepat, diisi karung kami penuh. Anehnya, 4 tahunnya uang yang kami bawa dikembalikan kepada kami. Ruddak dilayani, dikembalikan. Gak mau dia dibayar, wahai ayah. Ayahnya sudah mulai terdesir. Waduh, jangan. Karena sebetulnya ayahnya ini tidak yakin kalau Yusuf mati. Firasatnya dari kecil, dari dulu dia tidak yakin kalau Yusuf mati. Kenapa? Darah yang dia cium dulu itu bukan darah manusia. Tapi dia tidak mau mengatakan itu. Kenapa? Kalau terlanjur orang jahat kepergok, maka dia akan lebih jahat. Udah saya kasih tahu ilmunya. Mana tahu di dalam rumah sendirian gak ada kawan masuk pencuri, ibu jangan teriak. Kenapa? Pencuri sudah siap dengan segala kemungkinan. Kita di rumah gak siap. Pencuri sudah nekat, apapun yang dia temui akan dia pakai untuk membunuh orang. Kita gak siap pencuri datang. Makanya kalau sendirian mending sembunyi diam. Itulah yang dilakukan oleh bapaknya Yusuf alaihissalam, sehingga dia diam. Sebab kalau dia bilang nggak percaya, ini pasti bohong, ini darah kambing, saya tahu apa yang terjadi. Salah satu dari saudaranya akan pergi borok sekali. Ini tidak. Dan begitu dapat laporan menteri ini tidak mau menerima uang mereka dan bahkan dikasih makanan yang banyak, karungnya penuh, maka sudah mulai ada rasa jangan-jangan ini Yusuf. Apa kata mereka? Wahai ayah kami, lihatlah betapa banyak yang kami bawa, uang kami pun dikembalikan. Izinkan kami besok-besok berangkat lagi, cuma bawalah adik kami supaya makin banyak perolehan. Karena kan satu orang satu karung, ya kan? Kalau adik gak ikut kan gak dapat bagian. Maka izinkan kami bawa adik kami biar dia pun dapat bagian. Jadi sempurna, kita semua dapat bagian. Apa kata ayahnya? Oke, kan dia udah mulai merasa ini ya. Oke, diizinkan dengan syarat apapun yang terjadi sama adik kalian tanggung jawab. Iya ayah, pasti kami jaga. Rapatlah mereka dengan Bunyamin. Dan Nabi Yusuf sudah tahu akalnya. Dia ingin memuji apakah Bunyamin masih kenal dengan dia atau tidak. Itu Bunyamin ini saudara yang paling disayangi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia anak bungsu. Jadi Yusuf Bunyamin itu umur 11 dan 2. Akhirnya kata Yusuf, kalau datang nanti dari negeri ini namanya Sianu, tolong suruh mereka masuk dari pintu yang berbeda-beda, jangan dari satu pintu. Jangan dari satu pintu. Sebab kalau nanti mereka masuk sama-sama, lalu mereka menghadap menteri, lalu si Bunyamin bilang, oh ini dia orangnya, berarti nggak kenal. Tapi kalau masuk satu-satu dari pintu yang berbeda, Bunyamin langsung bilang, abang, oh berarti kenal. Paham? Paham nggak? Jadi masuk satu-satu, tiba-tiba ketemu, kenal, berarti kenal betulan. Tapi karena datang rame-rame, yang lain duluan nyalam, dia ikut nyalam, oh berarti nggak kenal. Paham nggak? Oke. Akhirnya sesuai perintah menteri, anak buahnya membagi tugas, pintu A, pintu B, pintu C, jaga. Suruh mereka berpencar, masuk dari satu-satu pintu. Akhirnya masuk mereka dari satu-satu pintu. Kemudian Nabi Yusuf lihat, oh ini saudara saya mau buktikan, dia kenal nggak sama saya. Begitu ketemu, langsung berpelukan mereka, rupanya kenal. Lalu dibuatlah skenario. Isi karung-karung mereka penuh. Lalu sukatan raja, tahu sukatan? Apa namanya itu? Tabungnya apa ya? Yang literan ya. Literan raja sengaja disembunyikan dan dimasukkan ke karung Bunyamin. Lalu teriak-teriaklah pengawal, hei siapa curi sukatan? Waktu itu
sukatannya dari emas. Siapa yang nyuri sukatan? Kurang ajar. Orang baca klip gini banyak yang susah, udah dibantu malah nyuri sukatan lagi. Ayo periksa. Wah, dikumpulkanlah semua orang yang datang, termasuk saudaranya ini yang datang tadi, termasuk Bunyamin. Berdiri, baris. Siapapun yang kedapatan mencuri sukatan, dia harus ditahan di kerajaan, tidak boleh pulang. Begitu diperiksa satu-satu jamaah, yang lainnya selamat. Giliran sukatan Bunyamin yang nggak tahu apa-apa dibuka, wah ada sukatan di sini. Ternyata di karung Bunyamin ada sukatan, maka berteriaklah saudaranya yang lain. Itulah dia saudara kami ini. Hari ini dia mencuri. Sebelumnya pun dia pencuri, biar Tuhan tahu betul. Memanglah orang itu susah berubah. Rupanya masih dengki. Padahal itu direkayasa, tak betulan. Malah mereka bilang hari ini dia mencuri, kemarin pun dia mencuri. Hati busuk. Lalu tahulah Nabi Yusuf benar saudaranya ini memang tak berubah, masih seperti dulu. Apa kata Yusuf? Siapa yang kedapatan di karungnya ada sukatan raja, hari ini juga ditahan, tidak boleh pulang. Tapi Nabi Yusuf kenikmatan itu. Kasih kode. Akhirnya Bunyamin tahu itu adalah Sandi Barang, bukan Sandi Uno. Pulang saudaranya berkeluh kesah kepada ayahnya, wahai ayah, kami sudah berusaha menjaga adik kami sekuat tenaga, tapi apa boleh buat ayah, dia ternyata mencuri. Memang itulah penyakitnya dari dulu. Apa yang harus kami lakukan wahai ayah? Menangislah orang tua. Kata ayahnya itu mulai tenang nih. Siapa yang menyuruh dia ditahan? Menterinya. Yang mengurusi logistik dia. Langsung dia kenal? Iya, macam kenal. Nah kan, mereka baru sadar. Macam kenal memang kulihat, macam akrab mereka. Tenang ayah. Adakah sesuatu yang dibawakan kepada saya? Sebelum mereka pulang jemaah, Nabi Yusuf menyerahkan sehelai lembar baju. Masihkah kalian punya ayah? Masih. Apakah sehat? Rabun matanya. Ini baju, tolong kasih ke dia. Mana tahu bisa mengobati matanya. Mereka nggak ingat ini siapa sama sekali ini raja ini. Mereka nggak tahu dan mereka nggak berpikir lagi. Ini baru 20 tahun nggak ingat lagi. Mereka dengan senang hati aja ambil, yang penting dapat bagian, udahlah. Sekedar bawa baju apa susahnya? Bawa. Ada pak, ada. Rupanya dikasihnya, entah baju siapa ini katanya. Dikasihnya, dicium langsung oleh bapaknya. Langsung tercium bau Yusuf, menangis keluar air mata. Hari itu juga sembuh penyakit mata. Rupanya orang penyakit mata ini dua macam. Ada penyakit mata karena buang-buang, itu namanya mata bita. Orang penyakit mata karena rindu. Penyakit mata karena rindu, mata kerinduan. Ini mertua saya kejadian sesak napas tiba-tiba di kampungnya di Bengkulu. Sesak napas bertahun-tahun. Sudah semua obat. Simposin saya enggak simposin. Yang kemarin datang kemari kami kasih obat pesawat tadi. Walaupun sesak. Nah, rencananya mau berobat di Medan. Udah cari rumah sakit. Begitu nyampe di rumah, enggak pernah kumat sesak napas. Sementara dokter bilang nggak bisa diperiksa kalau tidak lagi 3 kali bawa ke rumah sakit, nggak bisa diperiksa, 4 dulu baru bawa.